Baik, teknisi K3 listrik, sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Oke, kalau kita lihat yang namanya teknisi ini tentu adalah orang yang aktivitas pekerjaannya berhubungan dengan hal-hal teknis ya. Hal teknis itu tentu berhubungan dengan peralatan-peralatan ya, peralatan-peralatan bersifat teknis. Dan kalau kita lihat K3 ini keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi di sini seorang teknisi listrik yang telah memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang kelistrikan ya untuk memasang maupun pemeliharaan peralatan-peralatan dan instalasi listrik. Ini bagaimana bisa bekerja juga dengan aman, sehat, dan selamat ya. Sehingga harus dipastikan memiliki pengetahuan dan skill bagaimana bekerja dengan aman, sehat, dan selamat dalam melakukan pekerjaannya sebagai teknisi listrik. Nah, makanya dibuatlah skema ini yaitu teknisi K3 listrik. Jadi di sini tentu yang akan dibahas adalah bagaimana keselamatan dan kesehatan kerja yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan listrik ya. Utamanya pekerjaan dan aktivitas kerja yang sering dilakukan oleh seorang teknisi yaitu pemasangan, sorry, pemeliharaan. Kalau pemasangan di Kemenaker ya teknisi K3 listrik itu ada pemasangan dan pemeliharaan. Tapi kalau di BNSP itu dipisah. Jadi teknisi hanya pemeliharaan, lalu pemasangan ada lagi posisi jabatan namanya operator K3 listrik. Jadi operator K3 listrik akan melakukan pemasangan untuk peralatan-peralatan dan instalasi listrik, sedangkan pemeliharaannya itu dilakukan oleh teknisi. Lalu nanti perencanaan untuk desain ya dan kemudian apa eh, setelah perencanaan desain sampai kepada pemasangan dan juga uji riksa dan kemudian pemeliharaan itu adalah tugas dari ahli. Jadi ahli akan membahas semuanya ya. Dia akan membahas semua aktivitas yang berhubungan dengan K3 listrik. Tapi kalau teknisi fokus kepada pemeliharaan. Kalau operator fokus pada pemesanan. Oke, di sini ada 10 unit kompetensi. Jadi kita akan bahas 5 unit kompetensi untuk hari pertama dan 5 unit kompetensi untuk hari. Oke, kita mulai dengan definisi dan arti. Arti teknisi. Teknisi artinya ya orang yang bekerja dan dalam aktivitas bekerjanya berhubungan dengan hal-hal teknis ya. Hal-hal teknis itu hal-hal yang berhubungan mungkin dengan perhitungan-perhitungan, dengan rumus-rumus dan metode-metode tertentu ya untuk mengoperasikan ya, memasang dan memelihara peralatan-peralatan ya sifatnya teknis ya. Jadi itulah yang disebut namanya teknisi. Ada lagi sebenarnya sebutnya mekanik ya. Kalau mekanik itu lebih berhubungan kepada hal-hal teknis yang berhubungan dengan benda-benda yang bergerak seperti mesin-mesin ya. Jadi kalau mekanik itu benda apa hal teknis yang dengan benda yang ada pergerakan, baik pergerakan maju mundur ya, kemudian berputar seperti mesin. Nah, itu mekanik biasanya. Lalu kalau teknisi ini ya lebih kepada hal yang mungkin tidak bergerak ya seperti listrik. Jadi listrik itu mungkin pergerakannya mungkin tidak bisa dideteksi dengan mata telanjang ya. Jadi pergerakan arusnya. Jadi mungkin melalui kabel dan sebagainya. Itulah teknisi listrik. Kemudian arti listrik. Listrik ini adalah salah satu bentuk energi
Dan di zaman modern ini, listrik ini sudah menjadi satu kebutuhan yang sangat penting ya, dan bisa dimasukkan dalam kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar atau kebutuhan primer. Kalau dulu tahun 60-an, 70-an, listrik ini mungkin bagi sebagian masyarakat Indonesia masih menjadi kebutuhan sekunder. Bahkan mungkin tahun 60-an bisa dikatakan masih menjadi kebutuhan lux ya. Ya kalau kita bagi namanya kebutuhan itu. Tadi kayaknya putus. Oke, jadi kalau kita, ya kita lanjutkan lagi. Saya nggak tahu tadi breaknya atau putusnya di mana. Cuman tadi pembahasan kita sampai kepada kebutuhan. Ya. Kebutuhan itu ada kebutuhan lux atau kebutuhan kemewahan, kenyamanan. Lalu kebutuhan sekunder, kebutuhan yang memang mungkin diperlukan, tapi tidak ada juga tidak begitu masalah. Dan ada kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer ini kebutuhan yang memang wajib untuk dipenuhi. Jadi tanpa dipenuhi kebutuhan primer mungkin kehidupan akan sedikit terganggu. Jadi kalau listrik dahulunya di masyarakat Indonesia tahun 60-an masih kebutuhan lux ya. Artinya kebutuhan mewah itu. Yang mungkin tidak terjangkau kepada sebagian besar penduduk dan masyarakat. Tapi sekarang listrik itu lalu tahun 70-an, 80-an sudah masuk kebutuhan sekunder. Ya. Jadi ada sebagian yang sudah menjadikan ini kebutuhan yang kayaknya wajib ya. Ada yang masih ya belum terlalu wajib. Tapi di sekitar tahun 2000-an ini ya sudah menjadi kebutuhan primer. Karena tidak ada listrik kayaknya akan ini masalah apa ya? Putus terus deh kayaknya. Oke, kita lanjut ya walaupun ada masalah dengan listrik. Karena kita bahas tentang listrik, listriknya nggak suka mungkin ya, jadi ganggu-gangguin terus. Jadi kebutuhan sekarang listrik sudah menjadi kebutuhan eh, primer. Karena kalau tanpa adanya listrik, orang akan terganggu karena semua aktivitas, baik rumah tangga, baik perkantoran, industri, semuanya membutuhkan energi listrik. Dan kemudian hampir semua peralatan menggunakan energi listrik. Ya. Jadi listrik sudah menjadi satu kebutuhan bagi masyarakat di dunia dewasa ini. Ya, kalau listrik nggak ada, nggak bisa ngecas HP, nggak bisa pakai peralatan-peralatan yang berhubungan dengan listrik, nggak bisa dapat hiburan, nggak bisa bekerja, nggak bisa masak, nggak bisa nyuci. Nah, itu kalau di rumah tangga. Tempat kerja ya nggak bisa mengoperasikan peralatan-peralatan listrik, komputer, dan lain sebagainya. Jadi listrik dengan energi listriknya adalah suatu kebutuhan yang primer sekarang. Lalu listrik ini sendiri adalah sebenarnya ditemukan oleh manusia, ya. Ini merupakan pergerakan elektron. Makanya listrik ini sebenarnya asal katanya adalah elektro ya. Jadi kalau kita lihat namanya sebuah benda. Sebuah benda itu kalau dibelah-belah nanti sampai kepada sesuatu yang nggak bisa dibelah lagi itu namanya atom. Nah, atom ini terdiri dari inti atom. Ya, inti atom itu di dalamnya ada proton ya bermuatan positif
dan juga neutron tidak bermuatan. Jadi antara proton dengan neutron itu jumlahnya sama di dalam inti atom. Nah, jumlah inilah yang kemudian menentukan angka apa unsur tersebut ya. Lalu kemudian inti atom ini akan dikelilingi oleh elektron ya dengan lintasan-lintasan tertentu dan jumlahnya sama ya yang menentukan angka unsur tersebut. Jadi elektron-elektron inilah dalam sebuah atom ya. Kalau dia itu benda yang bersifat konduktor ya, terutama logam, dia memiliki elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron yang di ujung ya dari lingkaran-lingkaran elektron itu yang bisa berpindah antar elektron. Ya. Jadi elektron valensi ini dapat berpindah. Nah, elektron valensi inilah yang kemudian dengan adanya suatu perbedaan tegangan ya antara dua sudut, dua ujung, ini yang dapat bergerak ya. Namun pergerakannya diatur dalam suatu rangkaian tertutup ya. Nah, jadi apakah rangkaian itu ujung-ujungnya adalah sebuah baterai atau dari pembangkit ke apa ke pengguna pemanfaatan listrik, kalau ujung-ujungnya cuma tetap bisa diatur dalam suatu rangkaian tertutup. Nah, inilah yang dinamakan energi listrik ya. Jadi listrik itu adalah sebenarnya pergerakan daripada elektron-elektron oleh karena adanya perbedaan potensial antara dua kutub. Ya. Dan kemudian orang lalu menciptakan benda-benda yang dapat menggunakan energi listrik atau dari elektron yang bergerak ini. Ya, muncullah radio, televisi, ya, kemudian kulkas, lalu apa peralatan-peralatan listrik lainnya, bahkan sekarang kompor listrik segala macam sudah hal yang lumrah ya, microwave dan peralatan-peralatan kantor, komputer ya, dan semua peralatan-peralatan sampai mobil, pesawat terbang semuanya sekarang dengan pengendalian otomatis digital lewat bantuan peralatan-peralatan listrik dan elektronik. Dan listrik dan elektronik ini bisa dimanfaatkan juga sebagai kontrol ya, sebagai kontrol, sebagai pengaman dan sebagainya. Itulah eh, kemajuan ya dengan penemuan-penemuan yang memanfaatkan energi listrik. Sehingga energi listrik saat ini sudah merupakan satu kebutuhan yang primer. Artinya wajib ya, kalau nggak ada, tentu akan ada gangguan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Baik itu dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, maupun secara personal. Kita lihat aja seorang, eh, masing-masing orang sekarang rata punya apa handphone ya, punya mobile phone, dan kemudian ada lagi banyak peralatan-peralatan listrik yang bersifat personal yang tentunya akan terganggu apabila tidak mendapatkan energi listrik. Lalu untuk energi listrik ini dengan temuan teknologi terbaru juga sudah bisa disimpan ya. Sekarang ada istilah power bank. Lalu kemudian dengan kemajuan teknologi power bank ini penyimpanannya makin besar. Sekarang ada power bank yang sudah bisa menyimpan hingga jutaan miliampere hour ya. Jadi dengan jutaan miliampere hour itu bisa apa? Bisa dibuat menjadi energi AC, alternating current, dan kemudian akan bisa menghidupkan kulkas, apa AC, lalu peralatan-peralatan elektronik lainnya sampai berjam-jam. Ya, jadi itulah kemajuannya ya, sehingga energi listrik ini bisa dilakukan penyimpanan. Dan kemudian energi listrik juga bisa diisi ya dengan memanfaatkan tenaga surya atau matahari. Jadi untuk power bank itu dengan bisa diisi dengan tenaga matahari atau ke sumber listrik yang ada. Jadi itulah manusia berpikir terus ya sehingga terjadi kemajuan.
Dan kemajuan yang luar biasa adalah kemajuan di bidang kelistrikan dan elektronika. Itu luar biasa, cepat sekali ya, sangat cepat. Kemajuan di bidang teknologi mekanik juga cepat, tapi tidak secepat daripada kemajuan di bidang teknologi kelistrikan dan elektronika. Sehingga yang namanya listrik ini sudah menjadi sesuatu yang merubah dunia ya. Listrik ini benar-benar merubah dunia. Sehingga hal-hal yang berhubungan listrik dengan listrik sekarang tentu sangat dicari. Jadi orang juga bisa membuat data-data penyimpanan secara digital. Itu adalah bagian daripada teknologi kelistrikan ya, kelistrikan apa eh, arus arus lemah, elektronika, sehingga semua data kalau dulu mungkin untuk menyimpan data informasi lewat buku-buku ya atau hard copy itu bisa disimpan sampai sebesar gudang gitu ya, gudang di pelabuhan. Nah, penyimpanan sebesar di gudang itu mungkin isinya mungkin bisa mencapai ratusan ribu buku, bahkan jutaan buku ya, kalau gudangnya sangat besar. Tapi sekarang bisa disimpan dalam satu microchip ya, yang ukurannya mungkin 2 kali 2 senti, itu sudah bisa menyimpan jutaan bahkan ratusan juta buku. Jadi juga salah satu dari kemajuan teknologi kelistrikan ya, bisa menyimpan data dan informasi. Dan sekarang siapa orang yang tidak kenal bagaimana penggunaan eh, cloud ya. Jadi semua sekarang banyak menggunakan cloud. Kalau kita sering nonton-nonton film ya, film-film secara streaming itu menggunakan cloud. Jadi ada jasa penyedia cloud sekarang, ada jasa penyediaan film streaming, udah banyak. Jadi eh, kemajuan teknologi ini juga diikuti dengan kemajuan bisnis ya. Ini memang sejalan dan itulah yang menggerakkan dunia dan perekonomian dunia dan membuat kehidupan manusia ini semakin nyaman dan mudah. Dengan kemajuan teknologi bidang kelistrikan, sekarang juga kontrol-kontrol otomatis semakin dikembangkan ya dengan banyaknya pengujian-pengujian dan kemudian orang sudah bisa memanfaatkan satelit dan bisa mengontrol ya, mengontrol kendaraan bisa jalan sendiri di bumi. Ya, jadi dimanapun di bumi ini kalau lewat satelit ya itu bisa dikontrol aja ya. Sehingga kita mungkin dengan apa tinggal bicara mobilnya akan jalan sendiri sampai ke tempat tujuan ya. Jadi nggak ada sopirnya lagi. Nah, dengan kemajuan teknologi kelistrikan dan elektronika ini mungkin akan mengurangi pekerja massal karena semua pekerjaan nanti akan digantikan oleh teknologi ya, oleh teknologi yang mungkin bisa kita katakan menjadi robot. Robot itu sekarang sudah dibuat kecerdasan buatan juga, sehingga kecerdasannya ini bisa menyamai dan melebihi manusia. Ya, dia bisa berpikir, dia bisa menentukan, memutuskan hal yang terbaik. Ya, dia bisa menyimpan data dan kemudian mengeluarkan data dengan hitungan yang sangat cepat dan keakuratan yang presisi mungkin 100% akurat ya dibandingkan dengan manusia kalau berpikir bisa salah. Ya. Dan penggunaan data itu juga sangat cepat. Ya, inilah yang sedang ciptakan yaitu namanya kecerdasan buatan. Dan nanti robot-robot ini kemungkinan akan menjadi menggantikan manusia ya. Bisa dimanfaatkan sebagai pekerja-pekerja, bisa dimanfaatkan sebagai serdadu, tentara, pejuang dan sebagainya. Nah, kita nggak tahu nanti kemajuan dunia ke depannya dan mungkin hayalan-hayalan manusia tentang kehidupan abad 100 tahun kemudian mungkin akan menjadi kenyataan bahwa nanti manusia dan robot akan hidup berdampingan ya. Ya, bahkan mungkin lama-kelamaan manusia akan dijajah oleh robot-robot. Itu pemikiran film-film yang mungkin saya pernah tonton waktu masih kecil ya, tahun 70-an, 80-an, dan sekarang nampaknya akan menjadi kenyataan. Apalagi sekarang kehidupan antar planet juga sudah mengarah ke situ gitu ya. Nah, ini kemajuan ya.
kemajuan kebanyakan ditunjang oleh energi listrik ini. Sehingga energi listrik ini akan menjadi sangat sangat penting. Untuk itu orang-orang yang berhubungan dengan teknologi listrik ini akan benar-benar sangat-sangat dibutuhkan ya, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Kemudian arti teknisi listrik ini sendiri ya, ini adalah seseorang yang memang menguasai bagaimana pekerjaan-pekerjaan pengelolaan alat-alat yang menggunakan tenaga listrik ya, bagaimana pemasangannya, bagaimana pemeliharaannya, itulah yang disebut dengan teknisi listrik. Kemudian tugas dan tanggung jawab teknisi K3 listrik adalah bagaimana menjamin bahwa aktivitas pekerjaan yang berhubungan dengan eh, listrik ini dapat berlangsung dengan aman, sehat, dan selamat. Ya. Dan kemudian pemeliharaan peralatan-peralatannya juga eh, berlangsung dengan baik dan berkualitas sehingga peralatan-peralatan itu dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan fungsi yang diperuntukkan untuk peralatan tersebut. Ya, itu tugas teknisi K3 listrik, bagaimana dia melakukan pemeliharaan ini untuk peralatan-peralatan dan instalasi listrik, sehingga semuanya dapat berfungsi dengan normal ya, dan tidak ada gangguan-gangguan yang berarti. Kalaupun ada gangguan ya, ini tugas teknisi kembali untuk memperbaiki hal-hal atau gangguan-gangguan tersebut, sehingga fungsi daripada peralatan dan instalasi listrik ini dapat tetap berlangsung dengan normal. Untuk menjadi teknisi K3 listrik yang efektif, tentunya memerlukan pembelajaran dan latihan-latihan. Jadi tetap lakukan pembelajaran ya mengenai eh, cara kerja yang aman, sehat dan selamat, dan kemudian diterapkan ya dalam aktivitas kerjanya, lalu mungkin mengajar kepada yang level junior sehingga dia benar-benar dapat menjadi teknisi yang selalu aktif dan efektif ya dalam bekerja. Kemudian arti kompeten. Oke, untuk arti kompeten ini menurut standar pemerintah melalui BNSP ya atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi, kompeten itu adalah bagaimana orang menguasai knowledge ya atau informasi terkait skema, lalu skill, eh, bagaimana informasi tentang mungkin cara dan metodenya ya, tuh skillnya dan dapat dilakukan dengan baik. Lalu attitude atau sikap. Nah, attitude atau sikap inilah yang membatasi batasan kompeten ini. Artinya kompeten ini tidak mengakomodir untuk keahlian-keahlian yang berhubungan dengan kejahatan ya, atau yang merugikan pihak atau orang lain. Jadi nggak ada yang namanya kompeten sebagai pencuri ya, kompeten sebagai perampok nggak ada. Makanya itu dibatasi dengan namanya attitude atau sikap. Kalau nggak dibatasi oleh attitude atau sikap, maka nanti bisa aja ya. Ini pencuri profesional ya, ini perampok profesional, ini pembunuh bayaran profesional. Dia kompeten karena sudah diuji kompetensi dan dia lulus gitu. Ya, jadi ada yang namanya attitude sehingga itu menjadi batasan bahwa skill dan knowledge ini tidak diakui dan tidak legal untuk hal-hal yang bersifat kejahatan, ya, atau hal yang bersifat merugikan pihak atau orang lain. Dan how to bagaimana menjadi kompeten ya kembali ya, selalu belajar dan latihan yang rutin. Ya, lalu selalu update informasi terbaru terkait skema atau skill ya yang diambil, yang mungkin ada temuan-temuan baru ya itulah cara menjadi kompeten. Dan kemudian untuk diakui negara ya siap diuji ya oleh BNSP melalui LSP yang sudah terakreditasi untuk skema yang bersangkutan, dan saat diuji
bisa memenuhi semua persyaratan, unit kompetensi yang ada pada skema itu, maka dia bisa direkomendasikan kompeten dan diterbitkan sertifikat pengakuan dari negara. Oke, jadi untuk teknisi ketiga listrik, tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pemeriksaan harian untuk instalasi listrik atau peralatan listrik yang menjadi tanggung jawabnya ya. Jadi setiap hari dia harus selalu memeriksa. Yang diperiksa adalah bagaimana pekerjaan daripada peralatan tersebut ya, apakah berfungsi dengan normal atau ada masalah. Kalau ada masalah, mungkin segera diceritahu di mana permasalahannya dan segera dilakukan corrective action atau tindakan perbaikan. Dan kemudian mungkin dia melakukan pembersihan ya, kerapihan di tempat peralatan maupun instalasi listrik itu, lalu melakukan catatan-catatan ya, hal-hal yang berhubungan yang terjadi dengan kondisi peralatan dan instalasi teknis itu ya. Dan kemudian kalau ada masalah dilakukan catatan dan solusi yang dilakukan apa dan itulah nanti akan menjadi report harian ya atau laporan harian sehingga akan ada jurnal atau catatan yang berkala tentang kondisi dari peralatan yang bersangkutan selama dioperasikan ya sehingga ada catatan pemeliharaannya juga dan itu tentu akan berguna apabila nanti terjadi mungkin serah terima dari teknisi yang satu kepada yang lain sehingga untuk kelanjutannya bisa dibaca riwayatnya oleh teknisi yang baru umpamanya sehingga dia bisa mengenal dan mengetahui kondisi peralatan ini dan bagaimana masalah-masalah yang sering muncul dari peralatan instalasi teknis listrik tersebut ya. Dan kemudian teknisi ketiga listrik juga melakukan pemeliharaan secara berkala. Jadi mungkin ada jadwal-jadwal pemeliharaan berkala ya, apakah jadwal bulanan, 3 bulanan ya, jadwal tahunan. Itu nanti di list aja apa-apa aja yang di maintain ya untuk pemeliharaan bulanan, 3 bulanan, tahunan dan sebagainya. Sehingga benar-benar peralatan listrik itu maupun instalasi listrik itu selalu dalam kondisi yang prima gitu. Karena dilakukan pemeliharaan berkala. Dan jika ditemukan ada masalah, maka dilakukan corrective action atau tindakan perbaikan. Lalu juga bagaimana peralatan itu untuk kondisi-kondisi yang mungkin mengandung bahaya, dilakukan alat-alat untuk mencegah ya, tidak sampai menjadikan itu bahaya. Ya, ada safety devices-nya ya, atau peralatan-peralatan pelindung supaya tidak sampai menimbulkan kecelakaan atau korban. Nah, jadi itulah kira-kira tugas dan tanggung jawab seorang teknisi ketiga listrik selalu menjamin bahwa peralatan itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya dan bisa berfungsi dengan aman, sehat, dan selamat, tidak sampai menimbulkan kecelakaan kerja. Oke, untuk skema teknisi K3 listrik ini, ada 10 unit kompetensi yang diwajibkan atau sebagai persyaratan bagi calon yang ingin ya diakui kompetensinya. Jadi siap untuk diuji untuk 10 unit kompetensi ini. Ya. Yang pertama adalah menetapkan peraturan undang-undang dan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan listrik. Jadi paham dan tahu dan paham dulu semua regulasi peraturan perundangan pemerintah ya yang berhubungan dengan K3 pada pekerjaan listrik. Karena yang namanya peraturan atau perundangan pemerintah ini adalah standar dan persyaratan wajib, mandatori, yang harus benar-benar dikuasai, dipahami, dan diterapkan. Ya, kalau ada tambahannya nanti ya itu opsional ya untuk lebih memperkaya pekerjaan pemeliharaan instalasi dan peralatan listrik. Kemudian unit kompetensi yang kedua adalah bagaimana judulnya mengelola resiko dan bahaya listrik.
Jadi kita tahu peralatan dan instalasi listrik mengandung bahaya dan risiko yang tinggi ya. Itu berhubungan dengan bahaya listrik. Untuk itu, bagaimana seorang teknisi K3 listrik mampu ya mengelola resiko dan bahaya listrik tersebut ya. Mungkin dimulai dengan pemahaman tentang resiko dan bahayanya dan kemudian bagaimana preventive actionnya atau tindakan pencegahannya terkait eh, bahaya dan resiko dari listrik itu dan kemudian corrective action ya atau bagaimana tindakan perbaikan apabila terpapar dengan bahaya dan resiko daripada listrik. Kemudian yang ketiga, unit kompetensinya adalah bagaimana mengelola alat pelindung diri ya. Jadi alat-alat pelindung diri atau APD yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan listrik tentunya. Ya, ini harus diketahui dan dipahami oleh seorang teknisi K3 listrik sehingga dia mampu memilih, menggunakan dan memelihara alat-alat pelindung diri tersebut ya, sehingga dirinya selalu terlindungi dari bahaya dan resiko terhadap aktivitas atau pekerjaan yang berhubungan dengan listrik. Ya, jadi biasanya alat pelindung diri ini untuk listrik tentu ada pelindung kepala atau helmet ya. Dan pelindung kepala atau helmet ini ada standarnya juga untuk bahaya listrik ya. Jadi untuk bahaya tegangan tinggi juga ada pelindung kepala yang sudah distandarisasi. Lalu ada yang namanya safety shoes atau pelindung kaki. Biasanya safety shoes kan untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda-benda yang tidak lebih tinggi dari 2 meter. Tapi di sini safety shoes-nya dirancang untuk anti listrik ya, anti tegangan listrik sehingga dia bisa melindungi pekerja ini apabila memang tiba-tiba terkena sentuhan langsung benda atau kabel yang bermuatan listrik. Nah, jadi sebenarnya bahaya listrik itu adalah apabila apabila arus listrik itu karena terkena sentuhan langsung atau tidak langsung masuk ke dalam tubuh dan kemudian melewati tubuh untuk menuju kepada bumi. Karena sifat dari listrik ini sama seperti air ya. Air selalu mencari tempat yang lebih rendah. Kalau listrik selalu mencari apa beda potensial yang lebih rendah. Jadi kalau kita terkena ya aliran yang bermuatan listrik, itu tentu tegangan yang bermuatan lebih tinggi. Nah, dia akan mencari bumi nih. Bumi adalah bermuatan nol, jadi lebih rendah. Ya. Nah, arus inilah yang kemudian lewat tubuh, tubuh menjadi medium untuk dia menuju ke bumi. Nah, kalau uh, ada pelindung sehingga kita tidak menyentuh bumi, maka aliran arus listrik itu tidak bisa mengalir, ya. Jadi walaupun kita memegang kabel, ya, kabel telanjang bertegangan tinggi, tapi kita tidak menyentuh bumi, maka kita tidak akan kesetrum. Ya, jadi saat kita kesetrum sebenarnya itu karena aliran arus listrik dari tegangan yang lebih tinggi menuju ke tegangan yang lebih rendah yaitu bumi ya. Karena bumi ini tegangannya nol ya. Kita sering lihat juga, saya pernah lihat bahwa pekerja-pekerja listrik itu ya, tegangan ekstra tinggi, itu mereka pegang kabel bertegangan tinggi ya. Kabel-kabel sutet ya, saluran umum listrik tegangan ekstra tinggi, tapi nggak apa-apa. Karena apa? Karena mereka nggak menyentuh bumi. Tapi kalau menyentuh bumi itu langsung hangus tuh badannya. Ya. Karena akan ada aliran listrik. Tapi kalau kita nggak menyentuh bumi, aliran listriknya nggak mungkin mengalir. Dia mau mengalir kemana? Karena dia kan menuju dari yang eh, tegangannya tinggi ke yang lebih rendah gitu kan. Karena kita tidak terhubung yang lebih rendah ya, jadi kita tidak bisa dijadikan medium gitu. Nah, itu untuk safety shoes ya. Jadi ada safety shoes yang dirancang memang dia benar-benar terhambat untuk berhubungan dengan tanah.
sehingga akan menjadi pelindung bagi orang yang memakai safety shoes itu terhadap bahaya-bahaya tegangan listrik. Kemudian alat-alat pelindung lainnya juga dipakai sesuai dengan sifat bahaya daripada aktivitas teknisi K3 listrik itu ya. Apakah mungkin sarung tangan atau masker dan lain sebagainya. Nah, ini harus dikelola ya. Artinya peralatan-peralatan ini selalu dalam kondisi yang layak pakai. Jadi jangan sampai langsung rusak ya, langsung lapor minta yang baru lagi. Tentu akan kena tegur daripada perusahaan ya, karena semuanya itu disediakan gratis, ada budgetnya. Tapi kalau rusak mulu kan mungkin akan mengganggu budgeting gitu ya. Kemudian unit kompetensi keempat, nah inilah ya tugas inti daripada teknisi K3 listrik. Menerapkan persyaratan K3 ya, menerapkan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja pada pemeliharaan instalasi listrik dan peralatan listrik di pembangkit, lalu di jaringan transmisi, lalu di jaringan distribusi, dan kemudian di IPTL ya, atau di instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Ya berarti ini sudah lewat di apa? Di kalau distribusi ini kan sampai kepada panel PLN yang di rumah atau di kantor. Nah, ini kemudian dimanfaatkan energi listriknya untuk peralatan-peralatan. Nah, ini yang namanya IPTL, ya. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Kemudian unit kompetensi yang kedelapan. Ini juga menerapkan persyaratan K3 ya, pada sistem penyalur petir. Jadi teknisi K3 listrik juga menerapkan tugasnya adalah menerapkan persyaratan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja pada sistem penyalur petir. Kemudian menerapkan persyaratan K3 pada sistem pembumian, ya, grounding ya. Lalu kemudian menerapkan persyaratan K3 pada ruang khusus. Ya, jadi ada ruang-ruang khusus yang memang didesain yang memang harus memiliki persyaratan K3 listrik dan itu adalah tugas daripada teknisi K3 listrik untuk menerapkan persyaratan K3 tersebut. Ya, inilah 10 kompetensi atau 10 unit kompetensi yang menjadi persyaratan untuk skema teknisi K3 listrik. Jadi kita akan bahas ini karena kita eh, sudah banyak pendahuluan, mungkin kita tetapkan hari ini kita akan bahas 4 unit kompetensi ya. Lalu besok kita akan lanjut kepada 6 unit kompetensi. Oke, kita masuk kepada unit kompetensi yang pertama. Kalau Bapak-Bapak ada pertanyaan nanti kita bahas setelah kita membahas ini, kita ada sesi untuk diskusi dan tanya jawab. Peraturan perundang-undangan K3 listrik. Jadi pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan ya yang menjadi mandatori atau wajib. Intinya adalah pemerintah ini berusaha untuk bagaimana meminimalisir bahaya dan resiko yang ada di tempat kerja supaya tidak sampai terpapar kepada para pekerja. Nah, kalau perusahaan diberikan apa kewajiban, nanti mungkin akan beda-beda. Ada yang menerapkan regulasi atau standar yang bagus, ada yang buruk ya. Lalu ada yang nggak mau. Nah, makanya pemerintah lah yang membuat sehingga semua standarnya sama. Lalu kalau standarnya sama juga akan memudahkan pengawasan. Kalau standarnya beda-beda, bagaimana pemerintah akan melakukan evaluasi? Oh, ini benar-benar apa melakukan pekerjaannya terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ini enggak.
Jadi nggak bisa dilakukan evaluasi atau assessment atau penilaian seperti itu karena apa? Standarnya nggak sama. Tidak apple to apple. Tidak bisa mengatakan ini bagus, ini jelek, ya, atau ini malas, ini rajin, enggak. Tapi kalau standarnya sudah sama, ya, acuannya sama, persyaratannya sama, maka kalau ada yang performanya bagus, ya, itu mungkin bisa diberikan penghargaan atau apresiasi. Berarti mereka benar-benar menerapkan dengan baik. Lalu ada yang performanya buruk, angka kecelakaannya tinggi, ya berarti ini tidak menerapkan dengan baik, ya, atau mungkin sama sekali tidak menerapkan, sehingga angka kecelakaan listrik kerja listriknya tinggi. Ya, itulah sebabnya pemerintah membuat regulasi peraturan perundang-undangan, ya. Yang pertama adalah perhatian atau concern dari pemerintah supaya para pekerja di Indonesia bisa bekerja dengan aman, sehat, dan selamat. Yang kedua, menjadi bagian dari sistem pengawasan yang baik, karena dengan adanya satu acuan atau persyaratan atau aturan yang diterapkan, ya, kepada seluruh industri, perusahaan, dan organisasi yang ada di Indonesia, sehingga kalau ada yang performanya bagus, ya berarti dia benar-benar menerapkan dengan tepat. Ada yang performanya tidak bagus, berarti dia menerapkannya kurang tepat atau sama sekali tidak atau belum menerapkan. Sehingga pengawas-pengawas di masing-masing provinsi yaitu sudah bisa melakukan kesimpulan, ya, kesimpulan awal. Ini akan membantu bagaimana konsep pengawasannya dan juga konsep evaluasi dan asesmen, ya, penilaian terhadap semua perusahaan dan organisasi yang ada di Indonesia dengan adanya regulasi peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga ini menjadi satu mandatori dan menjadi keseragaman standar. Kalau nanti ada pakai standar-standar teknis juga, ya is oke aja. Ya. Pemerintah juga apa, membuat standar-standar teknis melalui BSN, ya, atau Badan Standarisasi Nasional dengan mengeluarkan SNI. Tapi biasanya kalau SNI ini kebanyakan standar-standar yang sifatnya opsional, tidak wajib. Nah, kalau untuk K3 diwajibkan, kenapa? Ya untuk melindungi nyawa. Ini hubungannya dengan nyawa, ya. Sehingga K3 itu menjadi mandatori atau wajib. Karena sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk melindungi masyarakatnya, ya, dari bahaya dan resiko, terutama bahaya dan resiko ada di tempat kerja. Nah, untuk itulah pemerintah membuat regulasi peraturan perundang-undangan, ya, yang berlaku kepada seluruh pekerja di Indonesia, seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Ya, di samping itu, dengan adanya peraturan yang buat mandatori, tentunya akan memudahkan pengawasan, ya. Sehingga ini regulasi ini akan benar-benar disosialisasikan kepada pengawas-pengawas di setiap provinsi. Lalu pengawas-pengawas setiap provinsi sudah ada acuan pembanding untuk melakukan pengawasan. Karena sebenarnya pengawasan itu adalah bagaimana melakukan pengamatan, ya, lalu pengamatan untuk setiap aktivitas kerja dibandingkan dengan suatu acuan. Ya, acuan di sini berarti peraturan perundangan pemerintah. Kalau sudah dilakukan, apakah dilakukan dengan benar dan tepat? Atau kalau belum dilakukan, ya, awalnya mungkin regulasi ini disosialisasikan, ya, sehingga semua organisasi, perusahaan yang ada di Indonesia benar-benar tahu, ya, dan paham. Lalu kemudian setelah tahu dan paham, ya, mulai diwajibkan mereka harus menerapkan. Nah, pengawas di masing-masing provinsi nanti tinggal lihat apakah sudah diterapkan atau belum. Kalau belum diterapkan, ya, diingatkan harus segera diterapkan karena akan kena sanksi. Lalu kemudian kalau sudah diterapkan, apakah diterapkan dengan benar? Jadi dengan ada acuan ini, maka pengawas akan mudah mengawasinya. Kalau sudah diterapkan belum benar, ya acuannya gini. Jadi ada langkah-langkah, ada detailnya. Ya ternyata beberapa bagian belum diterapkan, ya. Berarti belum menerapkan secara penuh, ya.
atau belum menerapkan secara benar. Kasih peringatan, harus segera terapkan secara benar. Dan kemudian nanti sebulan 2 bulan lagi ditinjau lagi apakah sudah terapkan. Nah, itulah jadi akan membantu juga untuk program pengawasan ya dengan adanya peraturan perundangan pemerintah ya. Dalam hal ini di bidang keselamatan dan kesehatan kerja listrik. Ya, itulah gunanya dibuatnya peraturan dan regulasi perundang-undangan oleh pemerintah. Oke, di sini peraturan perundang-undangan untuk K3 listrik. Ya. Ya, tadi sudah jelaskan fungsi dan manfaat peraturan perundangan ya. Kemudian oke, nanti di sini ada peraturan pemerintah ya, regulasi peraturan perundangan nanti diterjemahkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan akan menerjemahkan apa regulasi peraturan perundangan pemerintah dan kemudian membuat peraturan untuk internalnya. Jadi perusahaan bisa bikin peraturan juga untuk perusahaan ya, mungkin lewat kebijakan, mungkin lewat aturan perusahaan ya, kemudian lewat SOP ya, standar operating procedure, lalu untuk checklist atau hal-hal lainnya, sehingga peraturan perusahaan itu bisa eh, dilaksanakan dengan baik di perusahaan masing-masing. Nah, jadi untuk peraturan perusahaan ya mungkin masing-masing perusahaan yang menerjemahkannya dan kemudian membuatnya menjadi kebijakan, aturan, prosedur dan sebagainya. Masing-masing perusahaan mungkin berbeda ya, tergantung situasi dan kondisi di dalam perusahaan, lingkungan kerja perusahaan, ya produk dan industrinya apa dan sebagainya. Jadi nanti perusahaan juga membuat peraturan perusahaan ya berdasarkan dari regulasi peraturan perundangan pemerintah yang ada. Oke, untuk regulasi peraturan perundang-undangan ya mengenai K3 listrik. Ini ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ini adalah dasar hukum ya, dasar hukum untuk K3. Pertama muncul mungkin memang judulnya Keselamatan Kerja ya. Lalu kenapa jadi K3? Jadi K3 ini semenjak keluarnya PP nomor 19 tahun 73 tentang eh, hak khusus dari pertambangan untuk menyelenggarakan sendiri K3-nya. Jadi itu istilah K3 munculnya di situ. Tapi sebenarnya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja, hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan kerja juga ada dan banyak di situ ya. Tapi memang judulnya masih keselamatan kerja. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sekarang mungkin sudah dirubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang baru diterbitkan tahun 2020 dan kemudian diperbaharui dengan Perpu dan sekarang keluar Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru. Dan kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Jadi untuk ketenagalistrikan ini menurut undang-undang memang nanti dikelola oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau Kementerian SDM ya. Tapi K3-nya tetap di Kementerian Ketenagakerjaan ya. Karena ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ya. Jadi tetap Kementerian Ketenagakerjaan memiliki hak penuh untuk namanya K3 ya di Indonesia. Walaupun listrik nanti hak penuh dari yang dikelola oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau SDM, tapi K3-nya itu adalah tanggung jawab daripada Kementerian Ketenagakerjaan. So, kalau gitu, K3 listrik ini masuknya kemana? Ya, K3 listrik ini tetap masuknya ke Kementerian Ketenagakerjaan. Ya. Kemudian ada peraturan pemerintah ya PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, di sini juga ada bagian-bagian bagaimana untuk pengelolaan K3 listrik ya.
Kemudian ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 89. Ini tentang pengawasan instalasi penyalur petir, ya. Lalu diubah dengan Permenaker Nomor 31 Tahun 2015. Untuk perubahan ini, jadi ada tambahan-tambahan dan perubahan sedikit, ya, untuk Permenaker 289. Lalu ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 12 Tahun 2015 tentang K3 listrik di tempat kerja, ya, atau keselamatan dan kesehatan kerja listrik di tempat kerja. Lalu ada perubahannya Permenaker Nomor 33 Tahun 2015, ya, ada sedikit perubahan. Ya, inilah semua regulasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan K3 listrik. Jadi nanti untuk menambah expand knowledge atau informasi dan pengetahuan dari Bapak-Bapak, ya ini dibaca-baca semuanya, ya. Tapi yang penting adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, kemudian ini boleh mungkin, ya, tentang ketenaga listrikan, lalu PP 50 Tahun 2012, ini dan kemudian ini. Ya. Ini semua adalah inti-intinya tentang K3 listrik. Ya, jadi kalau benar-benar paham semua regulasi, ya, dan kemudian kalau sudah paham tentu bisa diterapkan di tempat kerja. Ya. Kalau sudah diterapkan di tempat kerja, tinggal melakukan pengawasan. Dan dilakukan pengawasan, tentu dengan pengawasan ini akan ada evaluasi, ya, hal-hal yang perlu diperbaiki yang masih kurang, dan hal yang sudah baik yang tinggal dipertahankan atau ditingkatkan. Oke, kemudian yang unit kompetensi kedua, mengelola resiko bahaya listrik. Jadi untuk namanya bahaya, bahaya itu definisinya adalah potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Jadi bahaya itu potensi, ya. Potensi itu artinya belum terjadi, tapi bisa terjadi. Nah, itu namanya potensi. Kemudian potensinya inilah yang menimbulkan resiko, ya. Ini eh, potensi bahaya ini menimbulkan resiko. Makanya kalau di IBPR itu bahaya itu diidentifikasi. Lalu yang dikendalikan adalah resikonya. Karena resiko ini dampak dari adanya bahaya. Artinya dampak itu bisa kejadian, kan? Kejadiannya apa? Kejadiannya adalah kerugian itu sendiri. Dan kerugian itu mungkin ya kecederaan fisik, ya. Jadi kalau bahaya ini masih bersifat potensi. Jadi harus diidentifikasi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, setiap aktivitas kerja atau area tempat kerja itu mengandung potensi bahaya. So, jadi bahaya itu adalah area kerja itu sendiri dan aktivitas kerja itu sendiri. Nah, makanya harus diidentifikasi area kerja mana yang mengandung potensi bahaya, lalu aktivitas kerja itu yang mana yang mengandung bahaya, ya. Dan kemudian nanti bahayanya, resikonya apa? Dan kemudian resiko inilah yang dikendalikan. Ya, contohnya yang sederhana, ya, adalah eh, orang menyeberang jalan. Jadi bahayanya apa saat orang menyeberang jalan? Aktivitas menyeberang jalan itulah bahayanya, ya. Jadi aktivitas menyeberang jalan itulah bahayanya. Kemudian, ya, kemudian resikonya apa? Ya, resikonya adalah tertabrak. Karena di jalan itu tentu akan berlalu lalang kendaraan-kendaraan, ya. Jadi orang nyebrang jalan bisa aja ketabrak oleh kendaraan tersebut. Jadi resikonya tertabrak. Nah, di resiko ini ada namanya eh, skala resiko, ya. Ada skala resiko.
Jadi ada yang mungkin kalau ketabrak ada cedera ringan, cedera berat, dan bahkan fatality. Itu skala resikonya. Tapi resikonya tertabrak. Ya. Lalu bahayanya, ya menyeberang jalan itu. Makanya bahaya itu dikendalikan ya. Jadi saat nyebrang jalan, kira-kira apa yang dapat membuat saya mungkin terjatuh, terpleset ya. Mungkin aja terpleset karena ada genangan oli, ada kulit pisang ya. Lalu apa yang dapat membuat saya tertabrak ya, tertabrak dengan kendaraan atau menabrak ya, nabrak tiang listrik di depan gitu kalau lagi nyebrang jalan. Ya, itulah bahayanya. Itu yang diidentifikasi ya. Dan resikonya ya adalah tertabrak sesuatu ya, menabrak sesuatu, terpeleset oleh karena ada sesuatu. Ya, resikonya adalah mungkin kalau tertabrak cedera, cedera berat, ringan, fatality. Kalau kepleset, ya mungkin ada luka atau keseleo, patah tulang. Nah, itu resiko semuanya. Dan resiko itu ada skalanya ya. Ada yang ringan, berat, dan fatality. So, jadi bukan bahayanya yang dikendalikan ya. Kalau bahayanya dikendalikan ya nggak usah nyebrang jalan, ya kan? Kalau bahaya yang dikendalikan di tempat kerja nggak usah kerja. Jadi nyebrang tetap nyebrang, bekerja tetap bekerja, ya. Tapi itu bahayanya diidentifikasi dan kemudian semua resiko-resikonya dikendalikan. Sehingga bagaimana orang kalau nyebrang jalan tidak tertabrak. Nah, pengendalian resikonya inilah yang penting ya. Pengendalian resikonya orang nyebrang jalan itu mungkin dibikin jembatan penyeberangan. Sehingga resiko ketabrak bisa terkendali. Ya, ya kan? Yang kedua mungkin alternatifnya bikin zebra cross ya. Sehingga semua pengemudi apabila melihat zebra cross mungkin akan pelan-pelan ya. Kemudian karena akan ada orang nyebrang mungkin. Atau pengendalian resikonya adalah membuat lampu lalu lintas. Itu pengendalian resiko. So, jadi bahaya diidentifikasi, resiko dianalisa dan kemudian dikendalikan. Itulah intinya ya. Jangan terbalik. Jadi jangan bukan resiko diidentifikasi dan bahaya dikendalikan. Kalau bahaya dikendalikan akhirnya orang nggak akan kerja gitu kan. Karena aktivitas kerja itulah bahayanya ya, atau sumber bahaya. Oke, kita sudah bahas tadi arti dan definisinya ya untuk bahaya, resiko, contoh-contoh juga. Sekarang apa saja resiko dan bahaya listrik? Ya, jadi kita langsung masuk ke topiknya ya, risiko dan bahaya listrik. Kalau bahaya listrik, ya tentu bahaya dan sumber bahayanya adalah peralatan-peralatan listrik ya. Kalau kalau bahayanya bahaya listriknya dikendalikan ya, berarti peralatan-peralatannya nggak usah dipakai gitu kan. Ya artinya orang juga nggak bisa bekerja karena nggak ada listrik gitu. Nah, jadi bahayanya tetap ya dihadapi, cuman resikonya yang dikendalikan. Tuh, apa resikonya? Kalau untuk risiko terkait listrik ini hanya ada tiga hal ya. Yang pertama, ya terkena sentuhan langsung ya untuk apa tegangan listriknya, atau sentuhan tidak langsung daripada tegangan listrik,
dan kemudian bahaya kebakaran. Nanti dilihat juga tergantung jenis peralatan listriknya, mungkin ada bahaya lainnya ya. Tergantung dari peralatan listriknya, kalau ada yang pakai mekanik, mungkin ada bahaya mekanik juga. Ya, tapi kalau memang full itu mengenai listrik ya, hanya ada tiga kemungkinan ya, yaitu terkena sentuhan langsung, ya, dari kabel bertegangan, sentuhan tidak langsung. Ya. Sentuhan tidak langsung ini ada satu konduktor ya yang terkena kabel bertegangan yang mungkin terkupas, lalu kemudian konduktor yang sudah menjadi bertegangan ini tersentuh oleh pekerja. Nah, itu sentuhan tidak langsung. Kalau sentuhan langsung, langsung terkena kabel bertegangannya. Dan kemudian bahaya kebakaran. Jadi kebakaran ini bisa disebabkan arus hubung singkat ya dari listrik. Bisa juga disebabkan arus beban lebih. Jadi beban terlalu lebih, kabelnya yang dirancang maksimal umpamanya bisa dilewati oleh 10 ampere aja, ini sampai lebih daripada 15 ampere. Jadi kebayang kan kalau kabel yang didesainnya hanya maksimal untuk arus 10 ampere. Kalau sampai arus yang lewatnya 15 ampere, maka kabel itu akan menjadi panas, ya. Karena udah melebihi kapasitasnya dia akan panas, lalu kita tahu ya segitiga api itu bisa muncul karena adanya oksigen, panas, dan bahan bakar. Jadi sudah ada panas, sudah ada oksigen. Kalau ada yang bahan mudah terbakar, mungkin itu akan terjadi kebakaran, ya. Lalu arus hubung singkat. Arus hubung singkat ini mungkin karena kabel netral dan kabel pasa kalau listrik alternatif current atau AC atau listrik bolak-balik itu bersentuhan, ya. Dia bersentuhan dan itu kemudian akan menimbulkan arus yang sangat besar, yaitu arus hubung singkat. Dan arus yang sangat besar ini akan menimbulkan panas, ya. Dan karena sudah ada panas dan oksigen, apabila ada bahan yang mudah terbakar, dia akan menjadi bisa terjadi kebakaran. Ya, jadi bahaya ketiga dari listrik adalah bahaya kebakaran. Itu disebabkan karena arus hubung singkat atau arus beban lebih. Kemudian bagaimana cara pengendaliannya? Cara pengendaliannya pastikan bahwa kabel-kabel tidak ada yang terkelupas dan bahwa kalau kabel-kabel instalasi listrik itu tahan gigitan tikus umpamanya ya atau rayap karena mungkin akan ada tikus yang menggigit atau apa ya. Itu ada lapisan pelindungnya lagi sehingga aman gitu. Lalu eh, untuk bahaya kena sentuhan langsung dan tidak langsung, sekarang semua kabel extension ya, kabel konektor itu juga sudah dilengkapi dengan pelindung. Jadi dia saat nggak dicolok dia ada nutup yang nutup ya. Kalau saat dicolok dia tutupannya akan terbuka otomatis dan kemudian dicolok. Jadi itu akan aman ya. Terutama mungkin untuk anak-anak ya, anak bayi yang masih belum ngerti apa-apa langsung main pegang aja gitu kan. Nah, itu untuk perlindungan terhadap anak-anak. Kalau orang dewasa mungkin ya sudah lebih aware ya, sehingga nggak akan menyentuh langsung gitu. Tapi ya dengan adanya kabel extension atau colokan yang seperti itu akan lebih aman gitu ya, untuk menghindari bahaya sentuhan langsung ataupun sentuhan tidak langsung. Dan kemudian untuk bahaya kelebihan arus beban atau arus beban singkat, biasanya dengan memakai NCB ya, dengan memakai NCB, maka apabila terjadi arus beban lebih, dia akan langsung shutdown ya, langsung off. Jadi eh, itu akan melindungi peralatan-peralatan listrik dan juga keamanan di instalasi listrik tersebut. Lalu sekarang ada banyak peralatan-peralatan lainnya untuk proteksi terhadap
bahaya dan risiko listrik ini yang diciptakan oleh kemajuan teknologi. Sehingga orang kalau terkena sentuhan langsung, mungkin dia akan langsung shutdown juga, ada MCB-nya ya. Dan ini akan membuat semakin aman. Lalu kemudian ada arus beban lebih, dia juga nanti akan ada sensor yang akan memberitahukan atau akan membuat dia shutdown sendiri dan sebagainya. Jadi ada banyak peralatan-peralatan yang sudah diciptakan untuk keamanan, keselamatan terkait hal-hal yang berhubungan dengan instalasi dan peralatan-peralatan listrik. Ya, sehingga penggunaan peralatan dan instalasi listrik akan semakin aman ya. Oke, ini untuk unit kompetensinya ya. Untuk unit kompetensi kedua ini, jadi setiap unit kompetensi ini ada elemen kompetensi dan setiap elemen kompetensi ada kriterianya atau disebut kriteria unjuk kerja. Nah, untuk unit kompetensi kedua mengelola risiko bahaya listrik ini ada 4 ya. Ada 4 elemen kompetensi. Yang pertama mengidentifikasi potensi bahaya listrik. Kemudian yang kedua menilai risiko bahaya listrik. Lalu yang ketiga mengendalikan risiko bahaya listrik. Yang keempat, mengevaluasi pengelolaan risiko bahaya listrik. Ya, jadi yang pertama identifikasi dulu ya bahayanya. Di sini kriterianya formulir identifikasi bahaya disiapkan untuk menginventarisir potensi bahaya. Ya, mungkin formnya ini berisi apakah saya bisa terkena sentuhan langsung, apakah saya bisa terkena sentuhan tidak langsung, apakah ada potensi bahaya beban lebih atau potensi bahaya arus bungsi, dan seterusnya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan bahaya listrik ya. Lalu formulir nanti diisi sesuai potensi bahaya. Sehingga bisa mengidentifikasi bahaya yang mungkin ada di area tersebut. Lalu setelah itu menilai resikonya ya, risiko bahaya listrik. Lalu formulir potensi bahaya listrik yang telah diisi dianalisa ya. Kemudian risiko bahaya listrik dinilai sesuai dengan ketentuan K3. Ya, jadi kalau sudah bahayanya diidentifikasi tinggal melihat ya, resikonya seperti apa. Kemudian konsekuensi resiko bahaya listrik dinilai sesuai dengan besar tegangan dan arus yang mengalir. Jadi kalau namanya resiko itu ada dua faktor, konsekuensi dan probabilitas. Probabilitas itu tingkat kemungkinannya terjadi ya atau terpapar. Konsekuensi ini tingkat keparahannya ya apabila itu terjadi atau terpapar. Jadi dilihat dulu juga konsekuensinya dan probabilitas atau kemungkinannya ya. Sehingga itu bisa menentukan skala resiko atau tingkat resiko. Nah, karena nanti matriks resiko itu tadi kan terdiri dari dua faktor, yaitu probabilitas atau tingkat kemungkinannya terjadi dan juga eh, konsekuensi atau severity atau tingkat keparahannya kalau terjadi. Nah, nanti untuk probabilitas dibuat di level-level ya. Umpamanya contoh sangat jarang, jarang, cukup sering, sering, sangat sering ya. Jadi kita buat 5 level. Ada juga yang buat 4 level. Lalu untuk konsekuensinya dibuat juga 5 level ya. Tidak parah, cukup parah, parah, sangat parah, dan fatality. Nah, jadi nanti dari ini dihubungkan ya antara fatality sampai ke sangat sering. Wah, berarti ini very high kan? Lalu yang lain juga dihubungkan, nanti ada very high juga, ada yang high, ada yang medium ya, ada yang low dan ada yang very low. Nah, jadi nanti ditentukan ya. Setelah itu nanti matriks resiko ini bisa dipakai. Contohnya mungkin pekerjaan tertentu ya, nanti dilihat probabilitas terpapar dengan resikonya seberapa besar ya. Apakah sangat jarang, jarang, cukup sering, sering, atau sangat sering ya. Jadi dari situ ditarik garis lurus sampai bertemu dengan konsekuensinya. Jadi konsekuensinya juga ditentukan apakah tidak parah, cukup parah, parah, sangat parah, atau fatality. Nah, nanti kalau sudah ditentukan, dihubungkan sampai yang ada tempat uh, apa pertemuan dari level probabilitas dengan level konsekuensi. Nah, nanti dilihat apakah itu masuk ke very high, high, medium, low, atau very low. Jadi intinya kalau memang
Untuk pengendalian ya yang very high dulu ya, sangat tinggi dikendalikan, baru turun ke yang high, medium, dan terus-terusnya. Jadi semuanya nanti potensi dikendalikan. Kalau bisa, resikonya dihilangkan ya. Kalau nggak bisa ya resikonya diturunkan serendah mungkin ya dengan melakukan pengendalian resiko. Di sini selanjutnya mengendalikan resiko ya. Mengendalikan resiko ya, ini risiko biaya listrik dilakukan berdasarkan tingkat resiko. Jadi dimulai daripada risiko yang sangat tinggi dikendalikan terlebih dahulu. Kemudian untuk pengendalian tingkat resiko dilakukan sesuai dengan hierarki pengendalian. Hierarki pengendalian untuk K3 ini memakai standar ISO 31000 ya. Jadi pertama eliminasi ya. Jadi eh, resikonya itu dihilangkan, kemudian substitusi, risikonya diganti ya. Apakah orang, peralatan, metode atau lingkungannya atau bendanya diganti dengan orang, peralatan, benda atau metode yang risikonya lebih rendah. Itu substitusi. Atau control engineering ya. Desainnya diatur dan dikelola sehingga risikonya bisa menjadi lebih rendah. Atau kontrol administrasi ya, administrasi orangnya, mungkin timnya, waktunya diatur atau dilakukan pelatihan-pelatihan ya. Ini semua namanya kontrol secara administrasi. Dan terakhir semuanya bisa digabung dengan memakai alat pelindung diri. Itu hierarki pengendalian risiko yang ada di ISO 31000. Ya, nanti setelah sudah tahu nih resikonya, yang dilakukan pengendalian itu adalah resiko-resiko yang sangat tinggi ya, baru nanti turun ke yang tinggi, turun lagi ke medium, turun lagi ke yang rendah. Lalu setelah itu dilakukan evaluasi pengelolaan resiko bayar listrik ya. Jadi setelah resiko terkendali, tinggal dievaluasi dan juga dilakukan monitoring berkala ya, atau inspeksi berkala. Ya ini mengelola bahaya, risiko dan bahaya listrik ya, unit kompetensi kedua. Kemudian unit kompetensi ketiga mengelola penggunaan alat pelindung diri. Jadi kita tahu pola alat pelindung diri adalah hierarki pengendalian risiko yang terakhir. Jadi kalau empat pengendali risiko sudah tidak mampu melindungi, ya terakhir bagaimana alat pelindung diri yang akan melindungi dari pekerjanya. Tapi alat pelindung diri ini tidak menghilangkan resikonya ya, hanya meminimalisir dampak resikonya sehingga tidak terlalu parah. Nah, alat pelindung diri juga perlu dikelola sehingga alat pelindung diri yang dipakai adalah yang tepat sesuai dengan bahaya dan risiko yang bisa terpapar kepada pekerja tersebut. Dan kemudian alat pelindung diri ini juga perlu dikelola untuk dipelihara, di-maintain sehingga selalu awet ya dan umurnya bisa lebih lama pemakaiannya. Alat pelindung diri adalah alat untuk melindungi orang ya, yang dipakai secara spesifik untuk orang tersebut dan tidak eh, dimaksudkan untuk dipakai bersama. Jadi khusus kepada satu orang aja. Fungsinya adalah melindungi orang tersebut ya, baik perlindungan spesifik seperti ada perlindungan terhadap mata, terhadap pendengaran ya, terhadap kepala, terhadap eh, tubuh, terhadap kaki, terhadap tangan dan sebagainya. Jadi itu ada perlindungan secara spesifik. Kemudian apa saja APD pekerjaan listrik? Untuk alat pelindung diri untuk pekerjaan listrik ya biasanya ada safety helmet. Nah, safety helmet yang punya standarisasi untuk tegangan listrik tinggi umpamanya. Kemudian ada safety shoes ya. Safety shoes ini juga ada standarisasi untuk listrik tegangan tinggi. Lalu kemudian em, yang lain-lain ya sesuai dengan bahaya dan risiko yang pekerjaan dari teknisi K3 listrik itu sendiri. Mungkin ada pakai sarung tangan. Sarung tangan juga tergantung pekerjaannya ya. Apakah katun atau sarung tangan karet ya dan sebagainya.
Lalu mungkin ada pakai masker ya, kalau ada mungkin hubungan dengan apa partikel-partikel kecil yang dapat masuk ke paru-paru atau asap, beracun dan sebagainya. Ya, jadi tergantung ya dari pekerjaan kelistrikan yang dikerjakan oleh pekerja yang bersangkutan, itulah yang akan menentukan apa saja alat pelindung diri yang diperlukan ya. Tapi yang utamanya adalah bagaimana penggunaan safety helmet ya dan safety shoes yang sudah standarisasi dengan listrik tegangan tinggi, anti listrik tegangan tinggi, dan mungkin juga baju reflektor. Oke, ini unit kompetensinya ada tiga ya, lima. Ada lima elemen kompetensi. Yang pertama, mempersiapkan alat pelindung diri untuk pekerjaan instalasi ketenaga listrikan. Jadi mempersiapkan APD-nya. Yang kedua, menetapkan APD untuk pekerjaan instalasi listrik ketenaga listrikan. Setelah dipersiapkan, ya, dipertimbangkan, maka ditetapkan APD apa aja nanti yang dipakai ya untuk pekerjaan kelistrikan tersebut. Setelah itu memakai ya, memakai alat pelindung diri untuk pekerjaan instalasi ketenaga listrikan. Ya, dipakai sesuai dengan prosedur ya. Nanti buat prosedur pemakaian APD ya. Kemudian yang keempat, memelihara APD untuk pekerjaan instalasi ketenaga listrikan. Jadi APD-nya dibersihkan ya, yang rusak diganti baru, lalu yang sudah dibersihkan disimpan di tempat yang memenuhi syarat. Nah, kemudian yang terakhir membuat laporan hasil penggunaan APD. Jadi biasanya kalau mau mengganti APD, mungkin diminta laporan penggunaan APD ya. Ya, berapa lama pemakaian APD, lalu kondisi rusaknya seperti apa sehingga minta laporan apa penggantian ya. Nah, nanti disertakan juga APD yang sudah mungkin rusak untuk diganti. Di buat laporan ya. Pertama kalau untuk penggantian APD. Oke, ini APD hal yang sangat sangat umum ya karena semua pekerja di bidang apapun kalau berhubungan dengan pekerjaan lapangan tentunya selalu dan wajib memakai alat pelindung diri. Kemudian untuk unit kompetensi yang keempat ya dari 10 ini sudah masuk mengenai pekerjaan inti ya dari seorang teknisi K3 listrik menerapkan persyaratan K3 pada pemeliharaan, instalasi dan peralatan listrik di pembangkit. Ya, ini menerapkan persyaratan K3. Jadi ini intinya ya, menerapkan persyaratan K3. Oke, persyaratan K3 itu apa aja? Ya, mungkin salah satunya adalah dengan memakai APD ya. Kemudian tadi melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko. Jadi lakukan dulu IBPR atau HIRA dan kemudian menyiapkan prosedur-prosedur SOP ya untuk semua aktivitas pemeliharaan instalasi dan peralatan listrik di pembangkit. Dan ya mungkin itu aja ya APD, lalu HIRA, identifikasi bahaya penilaian risiko dan pengendalian risiko, dan kemudian penyediaan SOP, dan kemudian mungkin ada kebijakan-kebijakan lainnya yang tertentu yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait dalam aktivitas pemeliharaan instalasi dan peralatan listrik di pembangkit. Oke, pembangkit. Pembangkit di sini bukan membangkitkan mayat dari kubur ya, tapi di sini membangkitkan listrik ya. Jadi listrik itu ada sumber listrik. Ya, yang paling sederhana yang kita tahu sumber listrik itu adalah di baterai, ya.
Jadi baterai itu adalah sumber listrik yang mungkin terkecil ya, dan sifatnya juga DC atau arus searah. Jadi listrik ada arus searah seperti baterai. Arus searah itu ada kutub positif, kutub negatif. Kalau arus bolak-balik seperti listrik PLN ini tidak ada kutub positif dan kutub negatif ya. Yang ada adalah eh, pasa dan juga netral. Eh, Pasa ini biasanya kalau listrik itu ada 3 pasa ya, RST. Jadi biasanya ada pasa R, jadi masing-masing terpisah ya. Dipisahkan pasa ini dengan pergerakan pergerakannya yang arahnya berbeda-beda. Biasanya perbedaannya itu 360 derajat dibagi 3 ada 120 derajat ya. Jadi R-nya itu arah arusnya berbeda dengan dengan T ya. Perbedaannya mungkin 120 derajat. Nah, itulah yang membedakannya sehingga ada pasa ya. Jadi walaupun mereka sama, ukurannya sama, tegangannya sama, arusnya sama, tapi yang membedakannya arah pasanya gitu. Nah, kemudian 3 pasa ini digabung eh, dengan ja- dengan apa metode delta atau bintang. Nah, saat digabung ini akan keluar satu namanya inilah kabel netral ya. Jadi kabel netral itu adalah gabungan 3 pasa itu di mana karena sudutnya sinusnya kosinusnya sudah digabung ya. Jadi kosinus 360 derajat itu artinya nol ya. Makanya kabel netral itu walaupun bertegangan tapi tegangannya nol. Nah, itulah yang kemudian digabung dengan kabel pasa apakah kabel R, S atau T digabung dengan netral itu akan membentuk tegangan listrik 220 volt ya yang banyak dipakai di Indonesia ya standar di Indonesia. Ada standar beberapa negara 110 volt. Tapi kalau di Indonesia kayaknya ngikutin standar Jepang memakai standar 220 volt dengan 60 eh, apa 60 Hz ya frekuensinya. Jadi listrik itu ada frekuensi 60 Hz. Di beberapa negara ada yang memakai frekuensi 50 Hz. Nah, ini eh, makanya yang dipakai di rumah-rumah itu mungkin yang 1 pasa ya. Jadi apakah pasa R atau S atau T digabung dengan netral. Nah, netral ini dibangkitkan dari gabungan 3 pasa ini lewat metode delta atau bintang. Sehingga tegangannya menjadi 220. Sedangkan kalau pasa dengan pasa, kalau dijalankan bisa aja, itu biasanya untuk peralatan-peralatan listrik yang berat ya. Nanti untuk pabrik-pabrik ada peralatan atau mesin listrik yang berat, biasanya memakai listrik pasa dengan pasa. Itu akan membentuk tegangan 380 volt. Oke, kembali ke pembangkit. Jadi pembangkit sini adalah sumber energi listriknya. Nah, kalau pembangkit itu sendiri, kalau di PLN ya, kita bicara PLN. Kalau kita bicara genset itu juga pembangkit. Tapi biasanya PLN itu ditempatkan di apa? Di fase pemanfaatan tenaga listrik. Nah, kalau di sini maksudnya pembangkit adalah pembangkit yang bukan di fase IPTN ya atau instalasi pemanfaat IPTL atau instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik itu dimulai daripada apa panel PLN ke sananya ya. Jadi dari jaringan distribusi masuk ke panel PLN, sananya itulah area di mana IPTL ya atau instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Jadi pembangkit sini bukan pembangkit genset ya, tapi pembangkit di PLN. Nah, pembangkit di PLN itu sendiri ada penggerak mulanya atau prime movernya.
Kalau genset biasanya penggerak mulanya adalah motor kan. Kalau di pembangkit PLN ada juga pakai motor, kalau pakai eh, bahan bakar diesel, tapi ada juga yang memakai turbin air, turbin uap ya. Jadi kalau turbin uap ini nanti mekaniknya digerakkan dengan tenaga uap. Lalu tenaga uap itu uapnya muncul dari ketel uap ya, yaitu sistem pesawat uap yang ada di pembangkit tersebut ya, yang menghasilkan uap, lalu tenaga uap disalurkan untuk menggerakkan turbinnya ya, sehingga turbin bergerak ya, lalu pergerakan mekaniknya ini akan menggerakkan generator ya, generator pembangkit. Lalu generator pembangkit ini kemudian akan menimbulkan tenaga listrik. Biasanya tenaga listrik maksimal yang dihasilkan di pembangkit PLN itu antara 20 kilovolt sampai 35 kilovolt ya, atau 20.000 volt sampai 35.000 volt. Nah, listrik ini kemudian dinaikkan oleh step up transformer ya, atau trafo daya yang ada di pembangkit untuk dinaikkan sampai, kalau dulu mungkin sampai tegangan tinggi, kalau sekarang tegangan ekstra tinggi ya. Tegangan ekstra tinggi itu di atas 150 kV atau 150.000 volt. Dan bahkan sekarang tegangan ekstra tinggi ini sudah banyak yang digunakan 750.000 volt atau 750 kV ya, kilovolt. Nah, kenapa PLN menggunakan listrik tegangan ekstra tinggi? Oke, ini ada hubungannya dengan untuk efisiensi ya, mengurangi rugi-rugi daya. Karena kita tahu kalau saat listrik dialirkan dengan tegangan rendah, maka kalau tegangannya rendah arusnya akan tinggi. Dan kalau arusnya tinggi, itu tentu akan memakai kabel yang besar ya. Sehingga pertama akan butuh biaya yang besar karena kabelnya besar. Yang kedua, untuk instalasinya lewat tower-tower atau menara itu akan sangat susah karena berat tentunya. Jadi untuk menggunakan kabel yang lebih diameternya lebih kecil, tentu harusnya arusnya harus kecil. Dan arus yang kecil ini tentu bisa didapatkan dengan tegangan yang lebih tinggi. Karena antara arus dan tegangan ini berbanding terbalik ya. Karena rumus daya itu ya, daya listrik P sama dengan V kali I. Jadi kalau V-nya besar, I-nya kecil. Kalau V-nya kecil, I-nya yang besar ya. I-nya itu arus, V-nya itu tegangan. Ya. Jadi contohnya kalau tegangan 10 megawatt atau 10 juta watt, maka kalau eh, tegangannya 100.000 volt ya, atau tegangan tinggi, itu berarti arusnya itu 10 juta dibagi 100.000. 100 volt. Sorry, 100 ampere. Nah, itu masih sangat besar kan, 100 ampere. Jadi butuh kabel yang diameter besar juga. Dan kerugian lainnya adalah karena arusnya besar, maka rugi-rugi yang melewati kabel itu tentu sangat besar. Sehingga tadinya di pembangkit 10 megawatt sampai di tempat konsumen ya, di instalasi pemanfaatan tenaga listrik, itu akan ada daya-daya yang hilang ya saat melewati kabel itu karena arusnya besar. Itu mungkin sampai di sana tinggal 9,5 megawatt. Jadi ada kehilangan 500.000 watt. Dan ini tentu akan kerugian ya, kerugian bahan bakar dan sebagainya. Ini sangat merugikan PLN. Itu kalau sehari, kalau umpamanya. Nah, kan sangat besar hitungannya. Tapi kalau umpamanya tegangannya tinggi, arusnya jadi kecil, maka rugi-rugi yang hilang dalam perjalanan itu ya
dari transmisi distribusi sampai kepada pemanfaatan tenaga listrik akan sangat kecil. Contoh, kalau pakai tegangan 500 kV, kalau tadi 100 kV kan, kalau 500 kV maka arusnya cuma 20 ampere, kecil. Ya. 500 kV, 20 ampere ya untuk 10 megawatt. Jadi arusnya lebih kecil, sehingga eh, kabelnya juga tidak terlalu besar, dan rugi-rugi yang hilang ya, atau rugi-rugi eddy current-nya itu akan sangat kecil. Sehingga mungkin saat sampai dari pembangkit ke konsumen, paling yang hilang hanya sekitar ratusan watt saja. Nah, itu makanya eh, arusnya itu memang harus tegangannya harus dinaikkan supaya arusnya jadi kecil, rugi-ruginya kecil, juga pemakaian kabelnya tidak terlalu besar, sehingga nggak akan terlalu susah, akan mengganggu saat dialirkan di tower-towernya ya. Nah itu, jadi di pembangkit itu nanti ada step up transformer ya. Dari tegangan pembangkit ya biasanya di generator pembangkit itu tegangannya antara 20 sampai 35 kV. Lalu dinaikkan sampai ke 500 atau 750 kV. Jadi di pembangkit itu nanti ada generator ya, ada trafo step up atau step up transformer, trafo daya, ada turbin. Turbin ya tergantung ya, apakah turbin air atau turbin uap, tentu bentuknya berbeda. Tapi intinya ini adalah mekanik penggerak mula untuk menggerakkan alternator di generator ya. Kemudian ada instalasi listrik mungkin di pembangkit ya, ada peralatan-peralatan listrik. Inilah yang menjadi tugas pemeliharaan daripada teknisi K3 listrik ya. Jadi bagaimana memeliharanya supaya berfungsi dengan normal ya, bagaimana supaya awet dan bagaimana supaya aman dan selamat ya dalam pengoperasian peralatan-peralatan yang ada di pembangkit. Ya. Dan kemudian metode-metode pemeliharaan, prosedur, SOP, ini nanti semua ditentukan ya, sehingga nanti akan menjadi acuan daripada teknisi K3 listrik dalam melakukan pengoperasian dan pemeliharaan semua peralatan yang ada di pembangkit dan instalasi listrik yang ada di pembangkit, ya. Sehingga semuanya dapat terawat ya, rapi, awet, aman, dan selamat dalam penggunaannya. Itulah kira-kira eh, persyaratan K3 yang perlu dibuat yang perlu dikerjakan oleh teknisi K3 listrik di pembangkit. Dan kemudian teknisi K3 listrik juga harus mengidentifikasi bahaya resiko ya yang ada di pembangkit dan melakukan pengendaliannya. Jadi nanti mengidentifikasi aktivitas kerja apa saja yang ada di pembangkit, kemudian menganalisa resikonya, lalu mengendalikan resiko-resikonya ya, supaya tidak sampai terpapar ya kepada orang, pada lingkungan ya, sehingga tempat kerja itu dapat di pembangkit dapat aman, sehat, selamat ya, lingkungan terkendali dan terjaga. Lalu untuk cara dan metode nanti diciptakan bersama-sama ya untuk prosedur atau SOP untuk pemeriksaan harian peralatan-peralatan instalasi listrik dan peralatan listrik ya. Prosedur untuk pemeliharaan berkala untuk peralatan-peralatan dan instalasi listrik yang ada di pembangkit. Kemudian pemeliharaan berkala untuk instalasi listrik. Kemudian membuat catatan ya, catatan-catatan selama pemeliharaan dan pengoperasiannya dan laporan-laporan ya untuk aktivitas kerja harian dari teknisi, dan kemudian melakukan komunikasi dan kerjasama antara
para pekerja yang ada di pembangkit ya, antara teknisi lainnya, bagian administrasi ya, dan bagian-bagian lainnya, bagian logistik dan sebagainya, sehingga kerjasama dapat terjalin dengan efektif ya, efisien, dan aktivitas kerja dapat berlangsung dengan aman, sehat, dan selamat. Oke, di sini em, unit kompetensinya ya, unit kompetensi keempat untuk persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja pada pemeliharaan listrik di pembangkit. Ini ada tiga elemen kompetensi ya. Pertama, merencanakan penerapan persyaratan K3 pada pemeliharaan instalasi listrik di pembangkitan. Kedua, melaksanakan penerapan persyaratan K3 pada pemeliharaan instalasi listrik di pembangkitan. Yang ketiga, mengevaluasi penerapan K3 pada pekerjaan pemeliharaan instalasi listrik di pembangkitan. Jadi unit kompetensi ini adalah bagaimana untuk teknisi K3 listrik ya melakukan pemeliharaan instalasi listrik dan peralatan listrik di pembangkit. Pertama, melakukan perencanaan dulu. Ya, setelah melakukan perencanaan, melaksanakan perencanaan tersebut dan melaksanakan penerapan persyaratan K3 ya. Lalu kemudian evaluasi. Ya, ini konsep manajemen dalam melakukan pekerjaan. Oke, yang pertama merencanakan. Jadi dalam merencanakan penerapan persyaratan K3 pada pemeliharaan instalasi listrik di pembangkit ya. Di sini disiapkan jadwal pemeliharaan ya, gambar-gambar rangkaian sistem pembangkit, lalu ada rambu-rambu K3 ya. Rambu-rambu K3 ini mungkin ya hati-hati ya atau dilarang masuk kecuali petugas yang eh, petugas yang kompeten atau yang lainnya lah pokoknya. Jadi mengingatkan ya, warning. Lalu prosedur ya, prosedur-prosedur, buku-buku manual peralatannya ini diidentifikasi ya. Kemudian ada as-built drawing ya untuk rangkaian sistem yang di pembangkit ya, atau gambar apa singgalan diagramnya. Kemudian lingkungan kerja ini juga diidentifikasi potensi bahayanya, lalu penyediaan alat pelindung diri ya yang sesuai dengan bahaya dan risiko yang ada di pembangkit. Kemudian mempersiapkan untuk LOTO atau lockout takeout ya. Disiapkan sesuai ketentuan K3 karena biasanya untuk pemeliharaan harus ada LOTO ya. Supaya jangan sampai nanti sedang melakukan pemeliharaan peralatan dan instalasi ya. Jadi artinya tidak bertegangan tiba-tiba ada yang menghidupkan power ya. Nah, langsung kesetrum bisa celaka. Lalu mempersiapkan perkakas kerja yang akan digunakan ya, alat-alat ukur ya, avometer ya, ampermeter dan sebagainya. Suku-suku cadang yang mungkin diperlukan ya, yang fast moving yang mungkin sering diganti. Lalu material-material lainnya diidentifikasi berdasarkan kesesuaian dan tingkat kesulitan pekerjaan pemeliharaan di pembangkitan. Jadi nanti disiapkan aja semua apa part, alat ukur, ya, peralatan, perkakas kerja, materi dan suku cadang yang diperlukan ya. Ini dalam fase perencanaan. Kemudian dalam fase pelaksanaan nanti melaksanakan perencanaan tersebut ya, menerapkan persyaratan K3 pada pemeliharaan instalasi listrik di pembangkit. Jadi di sini Nenek memakai APD ya. APD yang digunakan tentu yang sudah standar tahan listrik ya, tahan tegangan listrik tinggi. Kemudian rambu-rambu K3 yang perlu dipasang ya,
Jadi umpamanya ada tag mengenai sedang dalam proses pemeliharaan ya. Jadi jangan diganggu atau jangan ada orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Kemudian loto dicek lagi ya sesuai ketentuan K3, lalu pasang lotonya. Jadi loto itu biasanya dipasang di panel untuk on off ya. Dipasang, dikasih tag tanda sedang dalam proses pemeliharaan, lalu kemudian dikunci dan kuncinya dipegang oleh teknisi. Kemudian perkakas kerja dan alat ukur serta buku manual digunakan sesuai spesifikasi penggunaan alat pada pekerjaan pemeliharaan di pembangkit. Ini nanti semua peralatan sudah disiapkan ya, ini digunakan dan acuannya juga untuk buku manual ya untuk peralatan tersebut. Kemudian suku-suku cadang yang spesifikasi sudah diidentifikasi, sudah sediakan ya. Lalu suku cadang dipasang pada bagian yang memerlukan penggantian. Dan kondisi suku cadang yang sudah terpasang diperiksa lagi ya, dites lagi apakah sesuai ketentuan. Lalu proses kerja pembangkitan diuji untuk memastikan bahwa pekerjaan pemeliharaan sesuai ketentuan K3. Ya, jadi nanti setelah ada penggantian suku cadang, dilakukan tes lagi untuk memastikan bahwa semuanya itu berjalan dengan tepat ya. Lalu fase atau elemen kompetensi yang ketiga, evaluasi ya, evaluasi penerapan K3 pada pekerjaan pemeliharaan instalasi listrik di pembangkitan. Di sini kriterianya penerapan K3 diverifikasi pada pemeliharaan instalasi listrik di pembangkitan sesuai ketentuan K3. Lalu hasil penerapan K3 pada pemeliharaan instalasi listrik di pembangkitan disusun sesuai format yang berlaku. Kemudian hasil penerapan K3 pada pemeliharaan instalasi listrik di pembangkitan dilaporkan untuk memonitor progres pemeliharaan. Kemudian laporan hasil penerapan K3 pada pemeliharaan instalasi listrik di pembangkitan didokumentasikan sesuai prosedur. Jadi nanti semua hal yang berhubungan K3 ya, rambu-rambu ya, kemudian APD, SOP ya, dan eh, hal-hal yang diatur di regulasi peraturan perundangan ya, sertifikat kompetensi. Nah, ini semua nanti disiapkan ya, kemudian menjadi bahan laporan juga bahwa semua hasil penerapan K3 untuk pemeliharaan instalasi listrik di pembangkitan sudah dilakukan sesuai prosedur. Ya, jadi fokusnya di sini adalah bagaimana aktivitas pemeliharaan untuk peralatan dan instalasi listrik di pembangkit ya, generator, trafo daya, dan sebagainya itu semua bisa dilangsungkan dengan aman, sehat, dan selamat ya dengan menerapkan ketentuan-ketentuan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja ya. Jadi mulai dari APD-nya, SOP-nya ya, dan semua hal yang terkait K3 itu semua nanti didokumentasikan dan dilaporkan. Oke, ini unit kompetensi yang keempat. Jadi kita sudah bahas 4 unit kompetensi ya. Yang pertama kita bahas mengenai regulasi peraturan perundang-undangan terkait K3 listrik. Kemudian yang kedua kita bahas mengenai bahaya dan resiko ya terkait listrik, terkait pekerjaan listrik. Dan kemudian yang ketiga kita membahas mengenai APD ya berhubungan dengan pekerjaan listrik. Kemudian yang keempat kita sudah membahas mengenai menerapkan persyaratan K3 pada pemeliharaan ya dimulai di pembangkit. Nextnya kita akan bahas menerapkan persyaratan K3 pada pemeliharaan instalasi dan peralatan listrik di jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan di pemanfaatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik IPTL. Lalu di persyaratan K3 untuk penyalur petir, di grounding, ya, itu akan kita bahas besok. Jadi kita bahas 4 unit kompetensi dulu, sisanya 6 kompetensi kita akan bahas besok.